Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu laylatin wa antum bi khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat wal afiat. Alhamdulillah, pada video ini kami akan menjelaskan ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana kelanjutan setelah kita beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Wallazina amanu bima nuzzila ala Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, dalam Quran surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkannya dan membesarkannya. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menggambarkan bagaimana bentuk keimanan kita kepada Al-Quran, yakni menguatkan Al-Quran dan membesarkan Al-Quran di antara seluruh ajaran, di antara seluruh maklumat yang ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yastami'una al-qaul, mereka yang mendengarkan kaul dari manapun, wa yattabi'una ahsanuhu, lalu mengambil kaul yang paling bagus. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka adalah orang-orang yang ulul albab. Silahkan mendapatkan, mencari, menyimak, mengambil kaul dari manapun, akan tetapi ikutilah yang ahsan. Waman ahsanu waman asdaqu minallahi qila, perkataan siapa yang lebih besar, yang lebih benar daripada perkataan Allah. Waman asdaqu minallahi haditha, perkataan yang mana yang lebih bagus daripada perkataan Allah. Baik, jadi bentuk keimanan kita kepada apa yang diturunkan Muhammad adalah tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Jadi menguatkan dan membesarkannya, bukan hanya semata-mata beriman, akan tetapi menguatkannya. Bentuk kelanjutan dari keberimanan adalah menguatkannya dan membesarkannya. Baik, kenapa hal ini diungkapkan? Karena dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang menjadi kabar pasti, ya. Kabar mau tidak mau, suka tidak suka, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan peristiwa di akhirat kelak, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah akan menyatakan satu-satunya kalimat yang diungkapkan dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya, wa qala rasulu. Jadi hari itu Rasulullah SAW berkata, Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hari itu Rasulullah SAW kaget luar biasa, terheran-heran melihat dan mengetahui bahwa kaumnya ternyata meninggalkan Al-Quran. Kaumnya ternyata menjadikan Al-Quran ini mahjura, terabaikan, ditinggalkan, dan mahjura. Jadi kata ya Rabb ini adalah bukan doa, karena doa yang diajarkan oleh Allah redaksinya adalah Qul Rabbi, katakanlah Rabbi, bukan ya Rabb. Ya Rabb adalah redaksi keheranan, kaget. Rasulullah SAW kelak melihat kaumnya, mengetahui kaumnya, yaitu kaum Arab,
meninggalkan Al-Quran. Jadi mohon maaf, ini adalah ayat dari Al-Quran dan ini adalah pasti, dan ini adalah kabar tentang akhirat, bahwa kaum Arab suka tidak suka mereka akan dilaporkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah bahwa mereka meninggalkan, membuat Al-Quran mahjura. Kaum Arab yang semestinya ya menjadi pemilik Al-Quran karena lisanul Arab, ya Allah katakan innahu la zikrul laka wa liqaumika. Ini adalah zikrul laka, milikmu dan milik kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah Al-Quran ini disebarkan ke seluruh kaum yang ada di alam ini? Karena Al-Quran in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran adalah pengingat untuk seluruh alam, milik seluruh kaum, akan tetapi lisannya adalah milik kaum Arab. Nah, pada itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa kaumnya menjadikan Al-Quran mahjura, Al-Quran terabaikan. Jadi saudara-saudara sekalian, penting sekali bahwa beriman kepada Al-Quran adalah bukan menjadikannya mahjura, bukan mengabaikannya, akan tetapi tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, menguatkan Al-Quran dan membesarkan Al-Quran. Itulah bentuk keimanan billahi wa rasulihi. Itulah bentuk keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara sekalian, lebih detail Allah Subhanahu wa taala dalam Surah Shad ayat 29 menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab, yaitu Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu. Mubarak adalah kitab yang beri keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian merealisasikan ayat-ayatnya, agar kalian mempraktekkan ayat-ayatnya. Jadi ada kata liyadabbaru. Sedangkan dalam dua surah kita melihat apa perbedaan liyadabbaru dengan yatadabbaruna. Dalam dua surah Allah katakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 20. Dalam surah An-Nisa 82 Allah katakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi liyadabbaru dan yatadabbaru, ada dua bentuk di mana Al-Quran tidak mahjura. Ada dua bentuk disebut tidak menjadikan Al-Quran mahjura, atau ada dua bentuk disebut Al-Quran ini tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dikuatkan dan dibesarkan. Yang pertama adalah liyadabbaru. Yang liyadabbaru adalah mempraktikkannya. Jadi hasil pemahaman, hasil pengertian, hasil yang kita mengerti dari Al-Quran, kandungannya liyadabbaru ayatihi, agar dipraktikkan, agar diterapkan. Adapun tentang yatadabbaruna, ini adalah sebuah aktivitas mentadabburi. Yatadabbaruna ya afala yatadabbaruna, mengapa tidak? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bahwa memang tidak ditadabburi. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, adakah yang menutupi kulub mereka? Adakah penutup dari pikiran mereka? Apakah mereka pikir ada yang lebih baik dari Al-Quran? Apakah mereka pikir Al-Quran tidak lengkap? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tibyanan likulli syai', ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, segala sesuatu telah kami detailkan di dalam Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, adakah yang menutupi pemahamannya, pikirannya, sehingga afala yatadabbaruna al-Quran? Atau apakah Al-Quran ini begitu banyak kontradiksi sehingga mereka mentadabburi? Apakah Al-Quran ini membingungkan sehingga mereka tidak mentadabburinya? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan
andai bukan datang dari sisi Allah Al-Quran itu, maka pasti kau akan mendapati ikhtilafan kathiro. Dalam Al-Quran tidak ada ikhtilafan satupun, tidak ada satupun kontradiksi kata demi kata, huruf demi huruf. Praktekkanlah, cobalah untuk mempelajari Al-Quran kata demi kata, huruf demi huruf. Saudara-saudara sekalian, sebagai bentuk membesarkan Al-Quran, tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, menguatkan dan membesarkan Al-Quran, kami atas nama Yayasan Ma'had Tsunaya Walia Makassar telah menyusun database Al-Quran Hisabul Jumal, sebuah database dalam bentuk file Excel yang seluruh kosakata Al-Quran telah kami data dan telah dikonversi dengan angka-angka Hisabul Jumal, angka-angka sesuai abjad Hisabul Jumal. Mungkin ini menjadi maklumat yang barangkali pertama kali didengarkan, ada namanya abjad Hisabul Jumal. Selain abjad hijaiyah yang umumnya dikenal masyarakat, ada namanya abjad Hisabul Jumal, yaitu abjad huruf Arab yang susunan hurufnya berdasarkan angka. Jadi dari angka satuan, angka puluhan, dan angka ratusan. Dan alhamdulillah kami telah menyusun database Al-Quran Hisabul Jumal untuk memudahkan mengkaji seluruh kosakata Al-Quran. Dalam database Al-Quran Hisabul Jumal kami terdapat 86.000 kosakata, dan telah kami susun kosakata yang tidak berulang ada 14.187 kosakata. Semuanya adalah dalam rangka semoga menjadi bagian dari tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, membesarkan dan menguatkan Al-Quran. Kami menyatakan Shadaqallahul Azim, engkau benar, Allah Maha benar. Allah Maha benar dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan Yasin wal Qur'anil Azim wal Qur'anil Hakim. Al-Quran adalah Hakim, Al-Quranil Majid, Al-Quranil Azim. Al-Quran sangat agung, sampai pada kata demi kata, huruf demi huruf. Hukimat ayatuhu thumma fussilat, ayat-ayatnya benar-benar hukimat dan ayat-ayatnya benar-benar fussilat, detail. Saudara-saudara sekalian, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Bentuk keimanan kepada Allah dan Rasulnya adalah menguatkan dan membesarkan Al-Quran, sehingga tidak menjadikan Al-Quran mahjura. Syukran lakum jami'a. Wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum minallah wa rahmatullahi wabarakatuh.